Tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Topik ke-21 Mazhab dalam ilmu hukum, bagian kedua. Disediakan oleh Global Tutorial. Aliran sosiologis pendekatan-pendekatan orang terhadap hukum pada abad ke-19 dan diteruskan masuk ke abad ke-20 semakin banyak yang memperhatikan kaitan antara hukum dan masyarakat. Permulaan yang jauh dari pendekatan-pendekatan seperti ini sudah muncul bersamaan dengan munculnya suatu ilmu baru yang dipelopori oleh Auguste Comte yang diberi nama sosiologi. Auguste Comte menyebut sosiologi sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan. Meliputi dua bagian, yaitu statik sosial dan dinamik sosial. Statik sosial menyangkut soal teori tatanan sosial, sedangkan dinamik sosial menyangkut soal teori kemajuan sosial. Masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang pertumbuhannya dan perkembangannya ditandai oleh spesialisasi fungsi-fungsi di dalamnya. Pendekatan yang dipakai Auguste Comte ini mendahului Darwin. Pada waktu itu, yaitu pertengahan abad ke-19, perhatian orang terhadap biologi memang sedikit bangkit. Herbert Spencer dengan antusias membuat suatu perbandingan antara anatomi organisme binatang dengan struktur politik. Saling kebergantungan dari organisme dalam segi sosiologisnya, diartikan sebagai hubungan timbal balik antara semua anggota masyarakat yang beradab dan pendistribusian dari rasa bertanggung jawab. Sekalipun metode analisis Herbert Spencer membuka kelemahan-kelemahan, diantaranya dikecam sebagai terlalu mekanis dan tidak ada bedanya dengan doktrin-doktrin sebelumnya, tetapi ia mampu menuntun perhatian masyarakat kepada perlunya melihat hukum dalam hubungannya dengan fenomena-fenomena sosial. Aliran sosiologis yang lebih muda lagi didorong oleh reaksinya terhadap cara orang memandang tempat manusia dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang tergabung dalam aliran ini menolak aspirasi-aspirasi liberal yang menekankan kepada faktor manusia sebagai individu. Aliran sosiologis tidak melihat manusia sebagai individu semata, melainkan sebagai manusia dalam kebersamaan. Aliran pemikiran sosiologis pada prinsipnya mengatakan bahwa hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat. Bagaimana faktanya, hukum diterima, tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Aliran sosiologis atau biasa dikenal dengan istilah sociological jurisprudence, menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran ini berkembang di Indonesia dan di Amerika. Sosiologi hukum tumbuh dan berkembang di Eropa kontinental. Sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound mengenai perbedaan sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum. Sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Sociological jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedang sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Aliran sosiologis mencakup berbagai pendekatan dan berbagai minat yang menjadi sasaran perhatian. Oleh karena itu, untuk dapat menggambarkan serta mencerminkan dengan seksama segala pemikiran yang termasuk ke dalam kelompok ini, pembicaraannya akan dibagi menurut bidang permasalahannya. Aliran ini dipelopori oleh Roscoe Pound, Eugene Ehrlich, Émile Durkheim, dan Max Weber. Eugene Ehrlich merupakan penulis yang pertama-tama melalui bukunya berjudul Sosiologi Hukum atau Grundlegung der Soziologie des Rechts pada tahun 1912. Dalam bukunya, dikemukakan bahwa pada waktu sekarang, seperti juga pada waktu yang lain, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, juga tidak pada putusan hakim, tetapi di dalam masyarakat. Aliran sosiologis memandang bahwa hukum merupakan kenyataan sosial dan hukum tidak dinilai sebagai kaidah. Kelahiran aliran ini didorong oleh refleksinya tentang cara orang memandang hukum dalam masyarakat. Émile Durkheim, seorang sosiolog, ia terikat pada metode empiris, yaitu dengan kajiannya didasarkan dari data masyarakat. Durkheim melihat bahwa hal yang penting dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bentuk solidaritas. Yang pertama adalah kesadaran sosial, bukan kesadaran individu. Pada saat periode solidaritas itu terbentuk, yaitu saat terjadi hubungan antar individu, maka saat itu belum termasuk pengaturan dalam masyarakat. Émile Durkheim menemukan faktor yang dicarinya dalam bentuk solidaritas. Baginya, yang pertama adalah kesadaran sosial, bukan kesadaran individu. Selain itu, ia menekankan perhatian pada fenomena solidaritas sosial yang terdapat antara orang-orang dalam masyarakat. Pada saat periode solidaritas itu belum terbentuk, yaitu pada saat hubungan antara orang-orang dalam suatu wilayah hanya bersifat kadangkala, maka di situ belum terbentuk masyarakat dengan pengaturan yang terperinci. Persoalan yang ditemukan kemudian, adalah bagaimana ia dapat mengukur solidaritas tersebut. Émile Durkheim mengikuti metode empiris, sehingga dalam hal ini ia juga dapat ditangkap secara empiris. Sekalipun solidaritas tidak dapat ditangkap dan diukur dengan pasti,
Durkheim menemukan lambang yang empiris pada hukum. Émile Durkheim melihat adanya pertalian antara jenis-jenis hukum tertentu dengan sifat solidaritas dalam masyarakat. La membuat perbedaan antara hukum yang menindak dan hukum yang mengganti. Maksud dari hukum menindak sekarang ini yaitu hukum pidana. Yang menjadi dasar jenis hukum ini adalah solidaritas sosial yang disebutnya solidaritas mekanik. Solidaritas ini ditimbulkan dari kesamaan yang mengaitkan individu dengan masyarakatnya. Dalam masyarakat yang demikian ini terdapat kesamaan antara para anggotanya mengenai kebutuhan-kebutuhan, perikelakuan, kepercayaan dan sikap. Perasaan kesamaan ini tidak hanya menarik para anggota menjadi satu, melainkan sekaligus juga menjadi landasan berdirinya masyarakat. Serangan terhadap masyarakatnya akan dihadapi dengan kesadaran bersama, berupa penindakan terhadap serangan tersebut, dalam hal ini berupa pemidanaan. Apabila hukum yang menindak mencerminkan masyarakat yang bersilat kolektif, maka hukum yang mengganti merupakan pencerminan suatu masyarakat yang telah mempunyai diferensiasi dan spesialisasi fungsi. Keadaan ini menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman dan pandangan. Dalam segi dinamika, perbedaan ini menimbulkan kebutuhan kerjasama antara para individu anggota masyarakat. Solidaritas yang ditimbulkan oleh keadaan demikian yaitu solidaritas organik. Hukum yang dibutuhkan bukan lagi yang bekerja menindak, melainkan memberikan penggantian, sehingga keadaannya menjadi pulih kembali seperti semula. Émile Durkheim membedakan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti. Hukum yang menindak itu tergolong ke dalam hukum pidana, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan dan spesialisasi fungsi-fungsi. Kondisi itu akan menciptakan perbedaan-perbedaan melalui pengalaman dan penafsiran. Dalam perkembangannya, hukum yang mengganti itu menghendaki terjalinnya kerjasama yang positif antar individu dalam kehidupan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan hukum yang menindak, maka hukum yang mengganti tidak bersifat afektif dan emosional. Cara Émile Durkheim membicarakan hukum bertolak dari asumsi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa secara fungsional, hukum merupakan mekanisme pengintegrasian. Pada saat yang sama, hukum itu merupakan pencerminan dan sekaligus juga indeks dari solidaritas sosial. Bersama-sama dengan moralitas, hukum merupakan perwujudan dan sekaligus sarana untuk mencapai harmoni sosial. Émile Durkheim mengemukakan bahwa kontrak itu tidak cukup untuk bisa berdiri sendiri, tetapi ia bisa dilakukan hanya karena adanya peraturan-peraturan yang mengaturnya dan karenanya merupakan sesuatu yang pada hakikat bersifat sosial. Hal ini juga menjadi lambang, pada waktu dibicarakan teori Main, bahwa masyarakat yang progresif adalah yang bergerak dari status ke kontrak. Main juga berpikir dalam kaitannya dengan individu. Berbeda dengan itu semua, Durkheim berpendapat bahwa kontrak itu hanya merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, melainkan tiga dan pihak yang ketiga ini merupakan masyarakat. Kontrak itu dimungkinkan untuk dilaksanakan, oleh karena masyarakat membuat kerangkanya yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang mensahkan kontrak itu, seperti syarat-syarat kontrak, akibat-akibatnya dan sebagainya. Max Weber mengarahkan perhatiannya pada masyarakat Jerman dengan sasaran utama karakteristik perkembangan dunia barat, kemudian dikaitkan dengan perkembangan hukum. Teori Max Weber dimulai dari definisi hukum yang dirumuskannya, yaitu suatu tatanan bisa disebut hukum, apabila secara eksternal dan dijamin oleh kemungkinan bahwa paksaan yang ditujukan untuk mematuhi tatanan atau menindak pelanggaran, akan diterapkan oleh suatu perangkat terdiri dari orang-orang khusus menyiapkan diri untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Usaha Max Weber untuk menyikapi ciri yang menonjol dari masyarakat barat membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya. Ini menjadi landasan baginya untuk menyusun tipologinya mengenai hukum. Tipologinya disusun atas dasar dua sumbu, yaitu sumbu formal substantif dan irasional rasional. Formal substantif menyangkut perbedaan tentang bagaimana suatu sistem disusun sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Sistem yang formal melakukannya atas dasar ketentuan-ketentuan yang dibuat sendiri oleh sistemnya sehingga bersifat internal. Irasional rasional bersifat eksternal, oleh karena merujuk kepada ukuran-ukuran di luarnya, yaitu nilai-nilai agama, etik, dan politik. Perangkat sumbunya berkisar pada variabel-variabel rasional berhadapan dengan irasional. Keduanya menyangkut perbedaan mengenai cara penggunaan dari bahan masing-masing sistem tersebut di atas, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan serta prosedur-prosedurnya. Sehingga sumbu-sumbu tersebut digambarkan sebagai berikut. 1. Irasional, yaitu irasionalitas formal, dan irasionalitas substantif. 2. Rasional, yaitu rasionalitas formal, dan rasionalitas substantif. Perhatian utama Weber adalah melacak faktor-faktor yang menyumbang kepada proses rasionalisasi dari hukum. Teori Max Weber adalah teori perkembangan hukum yang menganggap bahwa perkembangan hukum itu selaras dengan perkembangan masyarakatnya. Teori ini oleh para pakar dinilai cocok apabila digunakan bagi masyarakat yang tidak pernah melakukan revolusi, seperti Jerman. Tetapi, tidak tepat apabila melihat negara atau masyarakat yang pernah melakukan revolusi seperti Indonesia. Pada masyarakat yang pernah berevolusi,
ternyata perkembangan hukum tidak selalu selaras dengan perkembangan masyarakatnya. Perkembangan hukum kadang lebih maju daripada masyarakatnya atau sebaliknya, yang disebabkan oleh pemikiran masyarakat yang masih formal irrationality. Untuk mengukuhkan teori perkembangan masyarakat dengan perkembangan hukum, Max Weber membagi 3 tahap dari form of domination sebagai berikut. 1. Tahap tradisional. A. Bentuk legitimasi, tradisional, berupa otoritas pribadi raja atau ratu. B. Bentuk administrasi, yaitu patrimonial dan asas turun-temurun. C. Dasar ketaatannya, tradisional dan beban kewajibannya bersifat individual. D. Bentuk proses peradilannya, berbentuk empiris, substantif dan personal. E. Bentuk keadilannya, bentuknya yaitu empiris. F. Tipe pemikiran hukumnya, yaitu formal irasional atau formal irrationality, dan substantif irasional atau substantif irrationality. 2. Tahap harismatik. A. Bentuk legitimasinya, otoritas yang harismatik dengan kesetiaan personal. B. Bentuk administrasinya, tidak mengenal administrasi, hanya mengenai rutinitas dan karisma. C. Dasar ketaatannya, yaitu respons terhadap karakter-karakter yang bersifat sosiopsikologi dari individu. D. Bentuk proses peradilannya, yaitu pewahyuan atau relevation dan empirical justice formalism. E. Bentuk keadilannya, yaitu keadilan harismatik. F. Tipe pemikiran hukumnya, yaitu formal irasional atau formal irrationality, dan substantif irasional atau substantif irrationality. 3. Tahap rasional legal. A. Bentuk legitimasinya, yaitu rasional legal. Otoritas bersumber pada sistem hukumnya yang diperankan secara rasional dan sadar. B. Bentuk administrasinya, yaitu birokrasi dan profesional. C. Dasar ketaatannya, yaitu impersonal. D. Bentuk proses peradilannya, yaitu rasional, dilaksanakan secara rasional yang abstrak melalui profesional. E. Bentuk keadilannya, yaitu keadilan sosial. F. Tipe pemikiran hukumnya, yaitu substantif irasional atau substantif irrationality. Melihat pemikiran-pemikiran di atas, perlu untuk membandingkan dengan aliran positivisme karena dalam praktik hukum selama ini di Indonesia lebih cenderung mengedepankan aliran positivisme yang kaki sehingga hukum hampir tidak berpihak kepada rakyat. Persamaan keduanya terletak pada objek kajiannya yaitu hukum tertulis sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut. 1. Aliran positivisme memandang hukum sebagai kaidah-kaidah yang tertulis yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sesuatu yang ideal, sedangkan aliran sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan sosial. Sikap dasar kaum sosiologis adalah kecurigaan. Kaum positivis melihat law in books, sedangkan kaum sosiologis memandang law in action. 2. Aliran positivisme memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, sedangkan aliran sosiologis memandang hukum sesuatu yang tidak otonom karena senantiasa dipengaruhi oleh faktor yang ada di luar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya. 3. Aliran positivisme selalu mempersoalkan hukum sebagai sesuatu yang otonom, sedangkan aliran sosiologis melihat hukum dalam kenyataannya yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat. 4. Aliran positivisme memandang keberadaan hukum secara yuridis normatif, sedangkan sosiologi hukum berpandangan empiris. Mereka ingin melakukan pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum. Yuridis normatif atau sebagai dogma yang harus diikuti secara prosedur dan sebab kaku, sedangkan aliran sosiologis berpandangan empiris yang senantiasa melihat hukum sebagai kaidah yang harus memenuhi rasa keadilan masyarakat secara luas. 5. Aliran positivisme menggunakan pendekatan atau metode perspektif, yaitu mengharapkan hukum positif dan penerapannya selalu diterima oleh warga masyarakat, sedangkan aliran sosiologis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji hukum melalui survei lapangan, observasi perbandingan, analisis statistik dan metode eksperimen. Weber menaruh perhatian terhadap hubungan antara hukum dan kapitalisme. Perhatiannya itu terdiri dari 2 tema, yaitu 1. Arti penting dari hukum rasional dalam hubungan kausalnya dengan perkembangan kapitalisme. 2. Sampai sejauh mana faktor-faktor ekonomi menentukan hukum, yaitu tentang ada atau tidaknya faktor-faktor ekonomi yang bisa ditunjuk sebagai mempunyai peranan kausal dalam perkembangan sistem-sistem hukum. Sosiologi hukum Weber masih dianggap sebagai yang paling banyak sumbangannya kepada apa yang disebut dengan gerakan sosiologis dalam hukum. Sumbangannya terletak pada kemajuan yang nyata, baik dalam hal penggarapannya secara sistematis maupun dalam substansinya. Roscoe Pound mengungkapkan bahwa kedua konsep aliran hukum positif dan aliran sejarah ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum.
Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan oleh wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat. Aliran antropologi. Antropologi bermula pada abad ke-19 berkehendak untuk mempelajari kehidupan kesukuan di berbagai bagian dunia. Studi-studi terhadap kehidupan manusia lebih primitif di dunia akan menyingkapkan bentuk-bentuk dan cara-cara pengorganisasian sosial, seperti yang juga dilakukan oleh masyarakat-masyarakat pada tingkat peradaban sekarang ini. Salah satu pemikiran aliran antropologi seperti ditulis oleh Sacipto Raharjo bahwa pemikiran antropologi modern cukup menarik perhatian para ahli hukum yaitu dengan adanya aliran kultural fungsional. Aliran kultural fungsional dari aliran antropologi menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menjelaskan masyarakat secara seksama adalah dengan mengamati dan merumuskan fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga dalam kerangka kebudayaan. Dengan cara ini, totalitas dari sistem kultural serta kaitan-kaitan antara unsur-unsurnya akan muncul. Selain itu, menurut pemikiran ini, satu-satunya cara untuk menjelaskan masyarakat yaitu dengan mengamati dan merumuskan fungsi-fungsi dari lembaga Elsimbaga dalam kerangka kebudayaan. Dengan cara yang demikian itu totalitas dari sistem kultural serta kaitan-kaitan antara unsur-unsurnya muncul. Selanjutnya, pada abad ke-20, orang menafsirkan hukum dalam arti yang sempit. Masyarakat dan rakyat primit yang tidak mempunyai hukum formal, pengadilan, polisi, penjara dianggap tidak memiliki kelengkapan yang diperlukan untuk bisa disebut sebagai masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tetapi hal ini kedudukannya lebih rendah dari hukum. Radcliffe Brown mengartikan hukum sebagai kontrol sosial melalui penerapan sistematis kekuatan masyarakat yang diorganisasikan secara politik. Pendekatan yang umum dipakai di bidang antropologi sekarang ini adalah untuk tidak memusatkan kepada hukum sebagai lazimnya, melainkan kepada metode-metode untuk menangani sengketa-sengketa. Keinginan-keinginan untuk membuat definisi-definisi dihindari dan perhatian dipusatkan kepada lembaga-lembaga serta teknik-teknik untuk menyelesaikan konflik dan kemudian memberikan penilaian apakah semua hal tersebut layak untuk disebut sebagai hukum. Aliran antropologi mengatakan bahwa hukum itu kaidah yang tidak tertulis yang hidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kebudayaan. Antropologi hukum menerima kehadiran hukum sebagai sesuatu yang vital, seperti mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan cara-cara untuk melindungi masyarakat dari gangguan dari dalam sendiri maupun musuh-musuh dari luar. Dengan demikian hukum diterima dari sudut pandangan yang sangat luas, khususnya mengenai tempat dan peranannya dalam masyarakat. Bagi ilmu hukum, umumnya pendekatan antropologi telah menambahkan perspektif baru yang lebih luas. Menurut pendekatan tersebut apabila studi tentang hukum itu hendak mencapai tingkat ketepatan yang tinggi, maka dituntut suatu penglihatan yang menyeluruh terhadap masyarakat. Studi hukum tidak dapat membatasi diri hanya kepada pengamatan terhadap bentuk-bentuk dan lembaga-lembaga yang ada pada suatu waktu tertentu. Sistem hukum tidak muncul secara terisolasi dari segi-segi lain kehidupan masyarakat, melainkan harus dilihat bahwa sistem hukum itu merupakan bagian dari pola kultur suatu bangsa dan hukum terintegrasikan di dalamnya. Menurut para ahli antropologi, hukum adalah suatu bentuk dan manifestasi sosio-kultural. Antropologi hukum juga menambahkan suatu perspektif kesejarahan terhadap studi hukum dan dengan demikian mendorong kita untuk membicarakan dan mempelajari perkembangan hukum. Hukum yang ada pada suatu waktu tertentu hendaknya dilihat sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan sejarah dan kita perlu melihatnya dalam kerangka konsep-konsep budaya yang berubah pula. Oleh karena itu studi-studi terhadap masyarakat primitif diperlukan untuk bisa mengamati evolusi ide-ide dan bentuk-bentuk yang ada di situ. Dengan demikian, antropologi hukum memberikan bantuan yang sangat berharga terhadap studi tentang hukum pada umumnya. Aliran realis. Aliran realis menyatakan bahwa hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum. Aliran realis selalu menekankan pada hakikat manusiawi dalam pelaksanaan hukum, sehingga para penganutnya menekankan agar pendidikan hukum senantiasa mengupayakan mahasiswanya untuk mendatangi dan mengenali proses peradilan. Dengan demikian, mahasiswa mampu mendesain bagaimana hukum diwujudkan saat terjun ke dalam masyarakat. Pemikiran modern mengenai hukum datang dari apa yang disebut sebagai para ahli hukum realis. Mereka pada dasarnya meninggalkan pembicaraan mengenai hukum yang abstrak dan melibatkan hukum kepada pekerjaan-pekerjaan praktis untuk menyelesaikan problem-problem dalam masyarakat. Kaum realis mendasarkan pemikirannya pada suatu konsepsi radikal mengenai proses peradilan. Selain itu, aliran realis ini selalu menekankan pada hakikat manusiawi dari tindakan tersebut. Jerome Frank menekankan agar pendidikan hukum hendaknya memasukkan pengenalan terhadap pengadilan dan kegiatannya dan segi-segi manusia dan kebijakan dari hukum. Aliran realis Amerika Serikat. Realisme telah melahirkan suatu cara pendekatan yang bersifat teknologis terhadap hukum di Amerika Serikat. Dengan pendekatan yang demikian itu dimaksudkan suatu penggarapan problem-problem hukum secara ilmiah dengan menggunakan metodologi dan alat-alat ilmu dan teknologi akhir-akhir ini.
Aliran realis di Amerika Serikat menganggap hukum itu semua yang dihasilkan oleh putusan pengadilan sebagai suatu yang realitas atau kenyataan dalam masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum melalui putusan hakim berasal dari kalangan praktisi hakim dan pengajar ilmu hukum di perguruan tinggi. Aliran realisme di Amerika Serikat pada dasarnya dibangun berdasarkan penerimaan secara umum terhadap realisme filosofis yang mempengaruhi para hakim sehingga berpikiran realisme. Alasan-alasan yang dikemukakan Carl Llewellyn dalam pokok-pokok pendekatan aliran realis di Amerika Serikat adalah 1. Hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh hakim. 2. Hukum sebagai alat mencapai tujuan-tujuan sosial, sehingga yang lebih cepat berubah daripada hukum dan karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum menghadapi problem-problem sosial yang ada. 3. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang sempit sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlainan. Oleh karena itu, hukum bersifat umum, tidak konkret, tidak nyata. 4. Hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut. Holman menganggap hukum sebagai kelakuan aktual para hakim di mana kelakuan hakim itu ditentukan oleh 3 faktor sebagai hal yang mempengaruhi putusan hakim, yaitu kaidah hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi, moral hidup pribadi hakim dan kepentingan sosial. Penggunaan destruktur konversi, yaitu sentral dari proses pembuatan kebijakan esensi ajaran realis dari Holmes adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu hukum itu terletak pada pengujian fakta-fakta. 2. Kehidupan hukum pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman. 3. Yang dianggap sebagai hukum adalah ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dalam kenyataan dan tidak ada yang lebih penting dari itu. Schubert mengomentari masalah ramalan yang dikemukakan Holmes bahwa ada 3 pendekatan dalam melakukan ramalan yaitu sebagai berikut. 1. Pengadilan yang terletak pada struktur konversi di mana putusan hakim dipengaruhi oleh hasil interaksi dari suatu kelompok dan pengintegrasian nilai-nilai individu para hakim. 2. Penggunaan atribut-atribut, yaitu pengaruh pengalaman pribadi seorang hakim, penunjukan politis hakim, dan afiliasi partai politik dari hakim. 3. Penggunaan pengaruh orientasi sikap, yaitu pengaruh faktor ekonomi dan politik yang berkaitan dengan persoalan vital dan fundamental pribadi dan keluarga hakim. Selain itu, esensi ajaran Jerome Frank yang tergolong sebagai penganut ajaran realis Amerika Serikat, dijadikan 5 aspek sebagai berikut. 1. Memotivasi hakim untuk melakukan reformasi terhadap hukum untuk kepentingan keadilan. 2. Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan. 3. Hukum tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan yang tetap. 4. Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan hukum tetap. 5. Putusan pengadilan bergantung pada berbagai faktor, seperti kaidah hukum dan faktor non-hukum. Pada tahun 1949, Lee Lufinger memperkenalkan suatu istilah yang di kemudian hari memberikan suatu ciri terhadap penggarapan hukum secara teknologis, yaitu jury matrix. Di samping kemajuan-kemajuan yang terjadi di bidang metodologi ilmu, seperti pendekatan sibernetis dan penggunaan komputer, hal yang mendorong pemanfaatan penggarapan secara lebih eksak terhadap problem-problem hukum adalah makin menumpuknya perkara di pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Aliran realis Skandinavia. Terdapat aliran realis Skandinavia, seperti Denmark dan Swedia, yang dipelopori oleh Hagerstrom dan Wilhelm Lundstedt, berpandangan bahwa hukum adalah putusan hakim yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan atau psikologi yang tidak lebih dari reaksi otak. Alasan aliran realis Skandinavia adalah karena dalam pelaksanaan hukum itu dilakukan melalui pendekatan pada peringkat yang rasionalisasi dan eksistensi objektif. Hukum dipandang sebagai aspek perilaku hakim, dan menolak konsep kejiwaan dan fenomena mental pada diri hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hagerstrom banyak menulis tentang hukum Romawi. Ia mengingkari adanya nilai-nilai objektif. Tidak ada sebetulnya apa yang disebut kebaikan dan kejelekan di dunia ini. Ide tentang hak tidak mempunyai landasan faktual, tetapi datang dari perasaan akan kekuasaan yang melekat padanya, sesuatu yang bisa dijelaskan secara psikologis. Ini menuntun Hagerstrom untuk mengingkari kemungkinan bagi adanya ilmu tentang the law. Menurut Hagerstrom, semua persoalan tentang keadilan, tujuan hukum adalah soal penilaian pribadi dan tidak bisa dijadikan objek pengamatan ilmiah. Wilhelm Lundstedt menyatakan bahwa hukum itu semata-mata merupakan fakta dari kenyataan sosial yang berwujud dalam kelompok-kelompok terorganisasi dan kondisi-kondisi yang memungkinkan koeksistensi antara orang banyak. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dinyatakan adanya sebagai fakta. Menurut Wilhelm Lundstedt, mengatakan bahwa seseorang sedang mempunyai kewajiban tertentu adalah sentimen serta perasaan semata, yang mengatakan bahwa orang itu hendaknya berbuat secara tertentu menurut sesuatu yang sangat subjektif. Menurut Wilhelm Lundstedt, demikian pula dengan hak, merupakan istilah yang menunjuk kepada suatu kedudukan yang dinikmati oleh seseorang sebagai konsekuensi dari bekerjanya mesin hukum.
Hukum itu semata-mata terdiri dari peraturan-peraturan tentang penerapan dari kekuatan yang terorganisasi. Perbedaan aliran realis Amerika Serikat dengan aliran realis Skandinavia terletak pada putusan dan perilaku hakim. Aliran realis Amerika Serikat memandang hukum terletak pada apa yang diputuskan oleh hakim, sedangkan realis Skandinavia memandang hukum dari aspek perilaku hukum yang mempengaruhi putusannya. Persamaan aliran realis Amerika Serikat dengan aliran realis Skandinavia yaitu, 1. Keduanya menolak keberadaan das Solem dan das Sein dalam studi hukum. 2. Keduanya menolak spekulasi metafisik dalam penyelidikan kenyataan-kenyataan dari sistem hukum. Karl Llewellyn menggariskan pokok-pokok pendekatan kaum realis sebagai berikut. 1. Hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan. 2. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. 3. Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem-problem sosial yang ada. 4. Guna keperluan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara is dan ouh. 5. Tidak mempercayai anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini selalu merupakan masalah utama dalam pendekatan mereka terhadap hukum. 6. Sehubungan dengan butir di atas, mereka juga menolak teori tradisional, bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan. 7. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berbeda-beda. Oleh karena itu hukum bersifat umum. 8. Hendaknya hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut. Selain itu, Llewellyn, realisme hukum bukan merupakan aliran di dalam filsafat hukum, melainkan sebagai suatu gerakan dalam cara berpikir tentang hukum. Realisme hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Realisme bukan suatu aliran, mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. 2. Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara Solem dan Sein untuk keperluan suatu penyelidikan agar penyelidikan itu mempunyai tujuan maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak observer dan tujuan kesusilaan. 3. Realisme tidak mendasarkan pada konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melakukan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi dalam peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan. Berdasarkan keyakinan ini, realisme menciptakan penggolongan perkara dan keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah penggolongan yang ada pada masa lampau. 4. Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum harus diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya. Untuk mewujudkan ciri-ciri aliran realisme hukum tersebut telah digariskan hal-hal. 1. Keterampilan diperlukan bagi seseorang dalam memberikan argumentasinya yang logis atas putusan-putusan yang tekah diambilnya bukan hanya sekedar argumen yang diajukan oleh ahli hukum yang nilainya tidak berkualitas. 2. Mengadakan perbedaan antara peraturan dengan memperlihatkan relativitas makna peraturan tersebut. 3. Menggantikan kategori hukum yang bersifat umum dengan hubungan khusus dari keadaan yang nyata. 4. Cara pendekatan di atas mencakup juga penyelidikan tentang faktor atau unsur, baik yang bersifat perseorangan maupun yang bersifat umum melalui penelitian atas kepribadian sang hakim dengan disertai data statistik tentang ramalan apa yang akan diperbuat oleh pengadilan dan lain-lain. Llewellyn berpendapat bahwa hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah. Hukum bukan sesuatu yang statis. Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat di mana hukum itu berada. Masyarakat merupakan proses yang terus-menerus berubah secara berkesinambungan, oleh karena itu perubahan hukum pun merupakan suatu hal yang esensial. Demikian pula ternyata bahwa dibutuhkan penekanan pada evaluasi hukum terhadap dampak dan efek pada masyarakat. Dari pandangan yang dikemukakan oleh Llewellyn di atas, Oliver Wendell Holmes mengemukakan bahwa hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan. Jadi, bagi Holmes, hukum adalah kelakuan aktual para hakim. Sebab, patterns of behavior hakim ini ditentukan oleh 3 faktor. 1. Kaidah-kaidah hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi. 2. Moral hidup pribadi hakim. 3. Kepentingan sosial. Pendekatan lain yang dapat juga dikatakan sebagai kelanjutan dari aliran realisme adalah behavioralism. Sebetulnya orang tidak begitu saja bisa berbicara mengenai adanya aliran behavioralism karena tidak menjumpai konsistensi dalam teorinya. Pendekatan tersebut untuk bagian terbesar bersumber pada realisme,
karena mempercayai bahwa tingkah laku yudisial bisa diramaikan dan berkehendak untuk mengembangkan cara-cara meramalkan keputusan-keputusan. Glendon Schubert, seorang yang mengadakan penelitian tentang masalah tersebut, memberikan kritik terhadap realisme yang sekaligus menyinggung apa yang dikehendaki oleh behavioralisme itu. La berpendapat bahwa tingkap perkembangan penelitian hukum masih tetap primitif, tidak berbeda dengan saat Austin mengemukakan ajarannya. Untuk bisa disebut ilmu dalam artian sesungguhnya, suatu bidang ilmu itu harus dapat menciptakan teori serta metode-metode. Di sini dituntut adanya model-model teoritis yang bisa ditarik hipotesa-hipotesa dengan data yang diperoleh dari pengamatan empiris. Menurut Glendon Schubert, dengan sedikit kekecualian, para realis tidak mempunyai teori maupun metode. Sujono Dirjosisworo dalam bukunya mengemukakan bahwa beberapa aliran atau mazhab dalam pemikiran tentang hukum dipandang sangat penting karena mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam pembuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan. Aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang, atau berarti hukum identik dengan undang-undang. Hakim di dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka, dengan jalan pembentukan silogisme hukum atau juridische silogisme, yaitu suatu deduksi logis dari suatu perumusan yang luas, kepada keadaan khusus, sehingga sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi menentukan perumusan preposisi mayor kepada keadaan preposisi minor, sehingga sampai pada conclusion. Menurut aliran ini, hukum yang primer adalah pengetahuan tentang undang-undang, sedangkan mempelajari jurisprudensi adalah masalah sekunder. Aliran legisme menganggap kemampuan undang-undang sebagai hukum, termasuk penyelesaian berbagai masalah sosial. Aliran legisme berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan segera terselesaikan apabila telah dikeluarkan undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang dianggap sebagai obat yang mujarab, obat yang manjur. Undang-undang adalah segala-galanya, sekalipun pada kenyataannya tidak demikian. Pengaruh aliran ini masih berlangsung di beberapa negara yang telah maju. Aliran Frey-Rechtsbewegung. Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham legisme. Ia beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah memahami jurisprudensi merupakan hal yang primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. Pada aliran ini hakim benar-benar sebagai pencipta hukum, karena keputusan yang berdasar keyakinannya merupakan hukum. Keputusannya ini lebih bersifat dinamis dan up-to-date karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat. Aliran Rechtsfinding. Aliran Rechtsfinding dapat dianggap sebagai aliran tengah antar aliran legisme dan aliran Frey-Rechtsbewegung. Menurut paham ini, hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidak seketat seperti menurut pandangan aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun, kebebasan hakim tidak seperti anggapan aliran Frey-Rechtsbewegung, sehingga di dalam melakukan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Oleh sebab itu maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya melakukan Rechtsfinding yang artinya adalah menselaraskan undang-undang pada tuntutan zaman. Kebebasan yang terikat dan sebaliknya terbukti tercermin dari beberapa kewenangan hakim dalam beberapa hal seperti tindakan penafsiran undang-undang, menentukan komposisi yang meliputi analogi dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-undang yang mempunyai arti luas. Dari anggapan aliran Rechtsfinding dapat diketahui pentingnya jurisprudensi untuk dipelajari, di samping perundang-undangan. Hal ini antara lain karena di dalam jurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam kaidah yang terdapat pada undang-undang. Kelengkapan dalam studi demi penghayatan dan pemahaman hukum harus belajar dari undang-undang dan jurisprudensi bersama-sama. Ketiga aliran dalam bidang hukum sangat penting. Tidak saja bagi studi teoritis, tetapi juga banyak pengaruhnya di dalam pembentukan hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum. Mengenai jurisprudensi seperti telah disinggung sepintas, maka pada hukum Anglo-Saxon, hakim terikat pada keputusan-keputusan dari hakim yang lebih tinggi, dan keputusan terdahulu dari lembaganya sendiri, yang menghasilkan the binding force of precedent, yang tidak dijumpai pada sistem hukum di negara kita. Namun, demikian kita memiliki jurisprudensi yang pemanfaatannya bersifat persuasif preseden yang berarti tidak mengikat secara mutlak. Beberapa faktor yang berperan di sini adalah, 1. Pembentuk undang-undang tidak dapat mengetahui semuanya terlebih dahulu. 2. Pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan proses perkembangan sosial yang relatif cepat. 3. Penerapan undang-undang menuntut penerapan undang-undang. 4. Apa yang patut dan masuk akal dalam suatu kasus tertentu, berlaku juga bagi kasus-kasus lain yang sejenis. 5. Peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung. Demikianlah materi topik ke-21 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia.
Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih.